Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan beberapa artikel yang sudah kami review untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Oke, perkenalkan, saya Ahmad Soleh dan rekan saya Rizka Hafidah Marswedi. Ini untuk isi presentasi. Yang pertama, perkenalan kelompok, judul artikel, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, subjek, metode, analisis sistem, langkah pemecahan masalah, bahasa pemrograman, diagram rancangan sistem, hasil penelitian. Oke, itu artikel yang pertama, itu berjudul penggunaan metode waterfall dalam rancang bangun sistem informasi. Di sini kami mereview beberapa artikel yaitu tentang sistem informasi penjualan. Permasalahan penelitian. Yang pertama, bidang usaha penjualan yang sangat menarik untuk ditekuni, bukan hanya perusahaan atau organisasi, tapi masyarakat luas juga berusaha keras mengembangkan usahanya di dalam bidang ini. Akan tetapi usaha keras mereka di dalam meningkatkan penjualannya tidak diimbangi dengan penggunaan sistem informasi yang baik, sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut muncul karena organisasi ataupun perusahaan masih menggunakan sistem konvensional seperti dalam pemesanan barang, pengolahan data, penyimpanan data, dan pembuatan laporan penjualannya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan pencatatan data, pencarian data terlalu lama, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan serta data yang dihasilkan tidak akurat. Tujuan penelitian sendiri, dengan adanya sistem informasi penjualan di toko Fadil Genteng, diharapkan informasi dapat berjalan secara komputerisasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan dan menghasilkan pengolahan data yang baik sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Untuk subjek penelitiannya yaitu di toko Fadil Genteng Bogor. Metode penelitian yaitu menggunakan waterfall, metode analisis sistem yaitu menggunakan metode black box. Langkah pemecahan masalah. Metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah dengan metode SDLC, yaitu waterfall model. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Ini adalah gambaran untuk sistem yang berjalan. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain, dan yang ketiga pengkodean, dan yang terakhir adalah pengujian. Bahasa pemrograman sendiri yang dibuat yaitu NetBeans dan MySQL. Diagram rancangan sistemnya yaitu ada activity diagram, use case diagram, ERD, sequence diagram. Hasil penelitiannya, dengan adanya sistem di toko Fadil Genteng Bogor tidak lagi menggunakan sistem konvensional seperti dalam pemesanan barang, pengolahan data, penyimpanan data, dan pembuatan laporan penjualannya yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pencatatan data, pencarian data terlalu lama, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan serta data yang dihasilkan tidak akurat, sehingga sebuah sistem dapat berjalan secara komputerisasi yang menghasilkan pengolahan kata yang baik serta menghasilkan informasi yang akurat untuk hasil penelitiannya. Lanjut ke artikel yang kedua, untuk review jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang kedua itu sistem informasi penjualan motor bekas berbasis Android untuk meningkatkan penjualan di mokascirebon.com. Permasalahan penelitian. Di bidang usaha penjualan memang sangat menarik untuk ditekuni, bukan hanya perusahaan atau organisasi, masyarakat luas juga berusaha keras mengembangkan usahanya di dalam bidang ini, akan tapi usaha keras mereka dalam meningkatkan penjualannya tidak diimbangi dengan penggunaan sistem informasi yang baik. Itu yang menjadi permasalahan adalah yaitu masih menggunakan sistem konvensional seperti dalam pesan barang, sama kayak yang di pertama.
tidak berjauh beda. Oke, langsung aja. Untuk tujuan penelitian ini untuk meningkatkan penjualan motor bekas dengan menambah jangkauan media promosi pada platform Android serta membuat sistem komputerisasi berbasis Android yang mampu mempercepat dalam melakukan pekerjaan internal perusahaan. Subjek penelitian sendiri di sini memakai MUKAS Cirebon. Metode penelitian menggunakan metode waterfall. Metode analisis sistem menggunakan black box testing dan white box testing. Langkah pemecahan masalah. Pada tahapan peneliti diperlukan rancangan yang nantinya akan jadi bahan referensi dalam penelitian. Tahapan demi tahapan peneliti yang sudah digambarkan sebagai berikut. Ini untuk ada tahapan yang akan dilalui nantinya, yang seperti identifikasi masalah, tahapan desain, tahapan pengembangan, tahapan pembangunan, tahapan pengujian, dan evaluasi pemeliharaan. Ini adalah alur datanya. Bahasa pemrogramannya yaitu menggunakan development website menggunakan Java dan database-nya menggunakan MySQL. Untuk diagram rancangan sistem di sini menggunakan activity diagram, use case diagram, ERD dan sequence diagram. Hasil penelitiannya dari sistem informasi penjual motor bekas berbasis Android yang berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, maka penjualan tersebut dapat berjalan pada sistem operasi Android dan sistem yang dibuat mempermudah pelanggan dan pemilik usaha, di mana pelanggan dalam mencari motor bekas yang diinginkan tanpa harus datang ke tempat, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di luar yang tentunya akan meningkatkannya penjualan motor bekas. Oke, lanjut ke review jurnal yang ketiga. Judul artikelnya Sistem Informasi Penjualan Material Bangunan pada Toko Berkah. Permasalahan sendiri yaitu toko bangunan berkah adalah toko bangunan yang terdapat di Sukoharjo yang menyediakan bahan bangunan seperti pasir, semen, dan alat bangunan lainnya. Transaksinya masih menggunakan pencatatan manual. Ya, ini untuk permasalahannya. Dan tujuan penelitiannya dirancang untuk dapat melakukan transaksi penjualan yang terkomputerisasi. Jadi sistem tersebut memiliki fitur lain seperti penyediaan data stok barang, laporan penyediaan barang, laba, dan transaksi penjualan, sehingga memudahkan dalam mencatat transaksi penjualan dan mencatat persediaan barang. Untuk subjeknya ya, toko bangunan berkah. Metode ini menggunakan metode waterfall, metode analisa. Di sini pengujian dalam sistem ini menggunakan metode black box dan sistem usability scale use dengan kuesioner. Langkah pemecahan masalah pada penelitian ini digunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahapan yang harus diselesaikan secara berurutan untuk merancang perangkat lunak, yaitu analis desain, implementasi pengujian, dan pemeliharaan dapat dilihat pada gambar. Ini untuk urutannya. Yang pertama ada analis, ada desain, ada implementasi, ada pengujian, dan pemeliharaan. Untuk bahasan pemrograman yaitu di sini menggunakan PHP, MySQL, dan desainnya menggunakan framework CodeIgniter. Diagram rancangan sistemnya di sini menggunakan use case diagram, activity diagram, dan ER diagram.
Untuk hasil penelitiannya, itu sistem informasi penjualan material bangunan studi kasusnya toko bangunan berkah dibuat untuk membantu pelaksanaan sistem transaksi penjualan yang terjadi di toko bangunan berkah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Maka dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pekerjaan transaksi penjualan dan pengolahan stok barang masuk jadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga dapat melakukan cetak laporan laba yang berguna untuk mengetahui keuntungan bersih dari penjualan sesuai rentan tanggal yang dipilih. Hasil uji black box menyatakan bahwa sistem berjalan sesuai dengan fungsinya dan hasil uji SUS mendapatkan nilai rata-rata 75 sehingga disimpulkan bahwa sistem layak untuk digunakan. Untuk review jurnal yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Hafidah Marsudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hafidah Marsudi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan review jurnal yang keempat. Judul artikel yaitu Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Rahayu Fotokopi dengan Database MySQL. Selanjutnya untuk permasalahan penelitian, pada penjualan di Rahayu Fotokopi, di sini masih menggunakan sistem yang manual, sehingga seringkali mengakibatkan masalah yang perlu diperbaiki, antara lain 1. Seringkali terjadi kehilangan nota transaksi. 2. Tidak tersusunnya transaksi penjualan secara teratur. 3. Pencatatan masih secara manual. Jadi pada penulisan ada yang kurang rapi sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan transaksi dan juga kesalahan dalam pencatatan laporan akhir bulannya. Tujuan penelitian ini untuk membangun sebuah sistem informasi pada toko Rahayu Fotokopi yang berbasis web, di mana sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan MySQL sebagai database. Itu subjek penelitiannya yaitu Rahayu Fotokopi dengan menggunakan metode penelitian waterfall, kemudian metode analisa sistem di sini tidak dijelaskan. Langkah untuk pemecahan masalah yaitu pada metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah metode waterfall atau air terjun, di mana penulis menggunakan metode waterfall karena langkah tersebut mudah dipahami dalam pengerjaan serta model memiliki kelebihan yang dapat kembali ke tahap sebelumnya jika ada kesalahan dalam tahapan pengerjaannya. Adapun model waterfall yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu ada pengumpulan data, identifikasi masalah, studi literatur, analisis sistem, perancangan sistem, dan pembuatan laporan. Kemudian untuk model waterfall sendiri, yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai database. Kemudian diagram rancangan sistemnya di sini menggunakan flowchart, use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Nah, pada hasil penelitiannya di sini
Pada sistem informasi penjualan berbasis web pada Rahayu Fotokopi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database mampu memberikan kemudahan dalam melakukan pengolahan data secara terkomputerisasi, di mana sistem dapat melakukan pengolahan data dan dapat meningkatkan omset atau penghasilan per bulan yang tidak terlalu signifikan dengan sistem manual atau konvensional. Kemudian review jurnal yang kelima dengan judul artikel Sistem Informasi Penjualan Beras Berbasis Website. Permasalahan penelitian. Beras merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia dan masih banyak penjual yang menjual produk berasnya secara manual. Tujuan dari penelitian ini adalah dibuat untuk dapat menjadi inovasi baru bagi pengusaha beras dalam memasarkan produknya dan mempermudah penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli tanpa harus bertemu secara langsung. Untuk subjek penelitian di sini tidak dijelaskan, kemudian untuk metode penelitiannya juga tidak dijelaskan. Kemudian untuk metode analisa sistem, pengujian ini dibuat menggunakan black box testing yang fokus terhadap proses masukan dan keluaran program. Sehingga black box testing di sini berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Untuk langkah pemecahan masalah, di sini ada dua metode, yaitu pengumpulan data dan pengembangan software. Dalam pengumpulan data, di sini ada 3 metode, satu yaitu metode observasi, kedua metode studi pustaka, ketiga metode wawancara. Kemudian untuk pengembangan software, di sini ada analisis kebutuhan software, di mana pada proses ini penulis lebih mengutamakan mengenai proses penjualan beras berbasis objek. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penjualan dan memberikan kemudahan bagi para penjual maupun pembeli. Kedua, desain. Di mana desain ini memberikan informasi-informasi rancangan sistem yang ada pada sistem ini, yang digambarkan menggunakan simbol-simbol yang terdapat pada diagram UML atau kemudian ketiga, kode generation. Pada tahap ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan MySQL sebagai database. Kemudian 4, testing, yang kelima support. Untuk bahasa pemrograman di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian MySQL sebagai database. Diagram rancangan sistem yang dibuat adalah use case diagram, activity diagram, entity relation diagram atau ERD, dan logical record structure atau LRS. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi inovasi baru bagi pengusaha beras dalam memasarkan produknya dan mempermudah penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudian review jurnal yang nomor 6 dengan judul Analisis dan Desain Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website. Pada permasalahan penelitian ini, yaitu kesulitan mengontrol jumlah stok, data-data penjualan sering salah, kemudian pencarian data yang lama, membuat laporan penjualan yang sering telat, serta sulitnya membuat laporan-laporan untuk kepentingan manajemen.
Untuk tujuan penelitian dari sistem yang dibuat, yaitu bertujuan agar tas murah Tegal dapat mengelola transaksi penjualan lebih cepat, efisien, dan efektif. Data dan informasi mudah didapatkan, serta tersedianya laporan penjualan dengan cepat. Selain itu, dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan jumlah penjualan, dapat bersaing secara global yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang bisnisnya, dan meningkatkan tata kelola yang baik. Satu subjek penelitian yaitu pada toko tas, kemudian metode penelitian menggunakan funds dan framework Piaget. Yang ketiga, metode analisa sistem dengan menggunakan black box testing. Langkah untuk pemecahan masalah yaitu dalam pemecahan masalah pada sistem ini dilakukanlah metode penelitian sebagai berikut, yaitu pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian untuk metode pengembangan sistem yang menggunakan framework for the application of system thinking, yaitu ada tahapan analisa dan perancangan, kemudian tahapan peralihan, dan tahapan implementasi. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan HTML dengan MySQL sebagai database. Kemudian diagram rancangan sistem yang digunakan yaitu Logical Record Structure atau LRD, LRS, dan Use Case Diagram. Ya, dari hasil penelitian ini, dengan adanya sistem baru, maka tas murah Tegal dapat mengelola transaksi penjualan lebih cepat, efisien, dan efektif, di mana data dan informasi mudah didapatkan serta tersedianya laporan penjualan dengan cepat, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan, dapat bersaing secara global, dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang bisnisnya dan meningkatkan tata kelola dengan baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.